Membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitik. Kepada pemirsa Gorisadan TV di seluruh Indonesia, Gorisadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorisadan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita berdiskusi dengan Bung Misnanto. Bung Misnanto ini adalah mahasiswa setia YKPN Jogja dan beliau adalah founder dari aplikasi Karetku. Dan pada kesempatan ini dengan Bung Misnanto kita berdiskusi tentang mengenal aplikasi Karetku bagi petani karet. Waktu dan kesempatan kita berikan kepada Bung Misnanto. Silakan Bung. Baik, terima kasih Bapak Gregorius Ahdan selaku dosen saya. Selamat malam Bapak Goris dan selamat malam teman-teman semuanya dan pemirsa di Bapak Goris. Ya. Di sini saya izin share screen, Pak. Silakan. Ini belum bisa diizinkan ya, Pak? Untuk sebentar. Saya izinkan dulu ya. Silakan, Mas Misnanto. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Apakah sudah terlihat share screen saya, Pak? Sudah. Baik, terima kasih Bapak Goris dan pemirsa sekalian. Jadi di malam hari ini saya menganalogikan Bapak Goris itu semacam mewawancarai William Tanuwijaya atau CEO dari Tokopedia di 10 tahun atau 12 tahun yang lalu sih, Pak. Jadi saya mencari investor, masih terus berinovasi, masih rekrutmen tim, dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, di sini perkenalkan nama saya Misnanto, bisa dipanggil Misto. Ini merupakan alamat email saya jika Bapak Ibu ingin menghubungi saya terkait dengan materi di malam hari ini atau terkait dengan beberapa hal lainnya. Perkenalkan, saya merupakan anak seorang petani karet. Saya berasal dari Desa Kemang Indah di Kecamatan Mesuji Raya di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk Provinsi Sumatera Selatan. Nah, saya itu melihat bahwa pemirsa Bapak Goris Ahdan TV itu kemarin ada Bapak Rijal, kemudian ada Bapak Dr. Fikri, dan akademisi-akademisi yang keren banget. Tapi di malam hari ini saya izin Bapak Ibu untuk membawakan atau menyampaikan terkait dengan materi, walaupun saya mahasiswa di semester 6 masih yang sekarang. Jadi ada agak-agak hiburan lah, biasanya kan pembahasannya berat, kali ini agak-agak yang ringan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya izin menyampaikan terkait dengan 3 bahasan. Saya ingin membatasi bahasan saya untuk 3 bahasan. Yang pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan pendahuluan. Saya akan menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan beberapa data dan lain sebagainya terkait dengan karet. Kemudian saya akan menyampaikan terkait dengan pokok masalah yang dihadapi oleh petani karet. Kemudian yang terakhir saya akan mencoba menyampaikan terkait dengan solusi yang saya tawarkan, yaitu sebuah aplikasi yang saya beri nama Karetku. Baik Bapak Ibu semuanya, saya akan memulai pembahasan di bagian yang pertama terkait dengan pendahuluan. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, jadi produksi karet di Indonesia di tahun 2020 itu sudah mencapai 2,8 juta ton karet per tahun. Ini itu sama dengan 30-an% dari produksi karet di dunia. Jadi kue produksi atau kue karet di Indonesia itu sekitar menyumbang sekitar 30-an% dari ekonomi produksi karet di dunia. Ini merupakan angka yang sangat fantastis ya, bisa dibilang seperti itu. Karena negara ini sangat besar Pak, dan negara ini merupakan negara penghasil karet terbesar kedua di dunia. Karet juga merupakan nomor 1 itu apa bro? Nomor 1 itu Thailand Pak. Thailand. Jadi, Thailand, kemudian nomor 2 Indonesia, dan disusul beberapa negara lainnya seperti Malaysia, Vietnam, dan lain-lain seperti itu. Tapi produksi atau kue Indonesia itu sangat berperan di tingkat
dunia seperti itu. Nah, kemudian jika kita mencoba mengupas terkait dengan apa sih atau berapa sih kue yang diekspor atau produksi dari 2,8 juta berapa sih yang diekspor? Ternyata yang diekspor itu mencapai 85%. Itu merupakan diekspor dan itu merupakan karet murni. Tujuan ekspor Indonesia itu seperti Amerika Serikat, yang sekarang itu Amerika Serikat sekitar 22% menyerap ekspor dari Indonesia. Kemudian selanjutnya ada RRT, Republik Rakyat Tiongkok, kemudian ada Jepang, kemudian ada Australia, dan disusul dengan Brazil. Nah, sayang sekali nih, olahan dari karet itu masih hanya dimanfaatkan sebesar 15%. Itu untuk membuat ban, untuk membuat sepatu boot, dan lain sebagainya. Nah, ini menurut pandangan kita semua, menurut pandangan saya pribadi, ini ada yang salah nih. Kenapa proses atau yang dinamakan added value atau nilai tambah dari karet itu kok masih 15% yang di dalam? Bukan 85% ya? Bukan 85%. Padahal ini merupakan jika petani itu dapat meningkatkan produk olahan, itu kan akan menambah nilai tambah kan Pak. Nah itu maka akan meningkatkan dari segi mungkin nilai rantai mata nilai gitu. Jadi petani bisa lebih sejahtera seperti itu. Nah ini yang masih menjadi PR. Atau mungkin juga ini Bro, ada rekomendasi supaya kita tidak mengekspor ya karet murni keluar ya, tetapi 85% karet itu diolah di dalam negeri. Jadi hasil olahan itu yang dikirim keluar. Kayak kebijakan terkait dengan aluminium segala macam sekarang ini. Itu benar sekali Pak. Jadi ini kalau kita mulai baca-baca terkait dengan data di era-era sekarang ini dan seterusnya, itu karet itu sudah mulai dimanfaatkan di beberapa sektor industri juga. Mulai sekarang ada pemanfaatan untuk karet di bidang pembuatan jalan tol. Jadi jalan tol itu sebagian prosesnya itu menggunakan karet seperti itu. Nah, itu merupakan terobosan atau inovasi yang sangat luar biasa. Dan ini nantinya di aplikasi saya di akhir nanti saya akan menceritakan bagaimana sih petani itu dapat meningkatkan tidak hanya menjual karet murni saja, tapi bisa membuat penambahan nilai di karet tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka seperti itu. Nah, kemudian kalau berbicara terkait dengan data, saya merupakan anak dari Provinsi Sumatera Selatan yang hal tersebut juga maksudnya yang hal tersebut juga menghasilkan produksi karet di tingkat nasional yang sangat luar biasa. Di Provinsi Sumatera Selatan itu menghasilkan 804.000 karet per tahun. Itu merupakan produksi terbanyak di tingkat nasional sih Pak di tahun 2020 kemarin, dan itu bisa kita ibaratkan untuk bagaimana Pak? Ya lanjut terus. Hal tersebut bisa atau menyumbang sekitar 28,7% dari kue perekonomian atau dari kue produksi karet di tingkat nasional. Ini merupakan hal yang menjadi kebanggaan tapi menjadi PR. Apakah bisa, pertanyaannya, menghasilkan tingkat produktivitas karet lebih dari 804.000? Nah, ini merupakan tantangan yang nanti saya coba carikan solusi menggunakan salah satu platform aplikasi seperti itu. Nah, kemudian jika kita berbicara masalah data, berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, luas lahan perkebunan karet nasional itu mencapai 3,67 juta hektar. Ini itu merupakan luas lahan perkebunan karet terbesar di dunia. Ini bahkan mengalahkan Thailand seperti itu. Walaupun produktivitas kita itu di bawah Thailand, tapi luas lahan kita itu mencapai 3,67 juta. Yang ini merupakan luas lahan terbesar di dunia seperti itu. Nah, kemudian kita masuk nih di bagian kesimpulan terkait dengan pendahuluan. Jadi kesimpulan terkait dengan pendahuluan kita adalah bahwa perkebunan karet di Indonesia itu sangat berpotensial dan menjadi raja karet dunia. Karena dari sisi luas lahan itu sangat luas banget, kemudian dari sisi
dorongan untuk meng-upskilling atau re-upskilling terkait dengan produk-produk karet itu sangat didukung. Kemudian ini juga mensejahterakan para petani karet. Mungkin sekitar 12-an juta orang, Pak, yang di bawah kesejahteraannya itu bergantung di karet seperti itu. Nah, kemudian kita berbicara lebih lanjut nih terkait dengan pokok masalah. Salah satu pokok masalahnya adalah ini. Walaupun luas karet di Indonesia itu merupakan yang terluas di dunia, tapi ternyata produksi dari karet itu masih di bawah Thailand. Nah, ini ada sesuatu yang salah yang harus kita cermati bersama, kita cari solusi bersama, seperti itu. Ini data dari Kompas di tahun 2021 kemarin, di bulan 12. Kemudian jika kita melihat angka produksinya, karet di Indonesia itu yang sebelah samping dari 2014 sampai dengan 2018, yang rata-rata produksinya itu adalah sekitar 3,3 juta ton per tahun. Kemudian jika kita beralih ke data Thailand, itu sungguh sangat luar biasa. Dari 2014 sampai dengan 2018 datanya tersampaikan, kemudian rata-ratanya itu sekitar 4,5 juta ton. Itu kita selisih dengan Thailand itu sekitar 1,2 juta ton, Pak. Padahal luas lahan karet di Indonesia itu lebih besar daripada luas lahan karet di Thailand, seperti itu. Seperti itu. Nah, dari produktivitas tersebut, kita dapat mencoba untuk menghipotesiskan terkait dengan apa sih yang mempengaruhi produktivitas itu sendiri. Kita bisa korelasikan produktivitas ini terkait dengan perawatan karet. Bagaimana petani merawat karet itu sendiri, bagaimana tips and trik merawat karet yang baik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa korelasikan terkait dengan penyakit karet. Apakah dari sisi pemerintah sudah mengedukasi masyarakat petani terkait dengan penyakit karet itu sendiri? Kemudian kita juga bisa mengkorelasikan tentang ketersediaan pupuk. Apakah pupuk yang di masyarakat itu sudah tersedia dengan baik untuk petani dapat memupukkan ke karet-karet mereka? Apakah belum? Kemudian bagaimana sih langkah-langkah pencegahan yang selama ini dilakukan oleh petani? Apakah sudah sesuai dengan standar-standar yang baik? Kemudian bagaimana sih harga karet yang terjadi di petani? Apakah harga karet itu dapat memotivasi petani karet itu untuk meningkatkan produktivitas dan atau lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan hipotesis-hipotesis yang coba kita kembangkan. Nah, berdasarkan dari hipotesis-hipotesis tersebut, selama 1,5 bulan ini, saya mencoba untuk bertanya kepada petani. Karena mungkin data terbaik itu adalah data yang memang disampaikan oleh para petani-petani ini. Yeah. Karena ada petani yang sudah 25 tahun bertani, ada yang sudah 15 tahun, ada yang sudah 10 tahun, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka dari pertanyaan-pertanyaan petani ini, saya sendiri menampilkan seperti ini polanya, Pak. Yeah. Ada beberapa memang masalah-masalah petani yang terpola, atau kita bisa ambil nih benang merahnya seperti itu. Bagaimana sih? Ada petani yang mengatakan nggak ada yang kasih tahu nih terkait dengan perawatan karet. Kemudian pupuk kompos itu bisa nggak sih dipakai? Seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara nyembuhin penyakit karet nih? Bingung banget, nggak ada informasinya. Kemudian bagaimana sih harga karet? Kok simpang siur ya? Kemudian bagaimana sih informasi cuaca? Ada nggak platform yang bisa ngasih tahu informasi cuaca? Berapa sih usia produktif untuk karet, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini merupakan masalah-masalah yang real yang disampaikan oleh petani kepada kami, seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian solusi. Dari permasalahan tersebut, kita telah menghipotesiskan selama beberapa bulan ini, kemudian kita telah memvalidasi hipotesis tersebut, dan masuklah kita ke bagian solusi, yaitu aplikasi Karetku. Seperti ini. Jadi ini merupakan aplikasi yang sebenarnya masih dalam tahap prototype. Ini ada beberapa fitur terkait dengan solusi yang kita tawarkan. Kita menawarkan terkait dengan informasi cuaca, kita menawarkan terkait dengan informasi pencegahan, dan lain sebagainya yang Bapak Ibu dapat lihat di layar Bapak Ibu. Ini ada prototype dummy-nya, kita bisa aplikasikan, tapi di malam hari ini saya hanya menunjukkan terkait dengan gambarnya. Dan Bapak Ibu jika berminat untuk menjadi angel investor saya, nanti bisa berkomunikasi dengan saya terkait dengan pendanaan dan lain sebagainya.
Nah, jadi kemarin tahapnya itu kami mencoba menghipotesiskan terkait dengan permasalahan, kemudian kami memvalidasi terkait dengan hipotesis kami, kemudian kami menawarkan solusi, dan yang paling terakhir itu adalah kami mencoba untuk menginformasikan bahwa Oh, ini ada bapaknya masuk ya. ya ini jadi kami kemarin menginformasikan bahwa Pak, kami ada solusi nih terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kami temukan kemarin. Nah, ini adalah videonya dan saya izin untuk mencuplik atau menampilkan terkait dengan beberapa detik Bapak Siap. tersebut menyampaikan apa sih yang ingin Bapak tersebut terima seperti itu. Ada saran atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kami, Pak? Ya, saran dan pesan Mas ya, kalau bisa emang fitur-fitur ini atau aplikasi yang Mas bikin ini cepat terrealisasi, jadi kami bisa cepat mengupdate atau gimana ya. Jadi supaya kalau seandainya nanti ada teman yang kurang tahu, bisa kita kasih tahu. Seandainya ada kesulitan dalam urusan kebun karet kan kita bisa langsung tahu sendiri, bukan dari teman-teman, gitu aja Mas. Oke. Wah, luar biasa ini. Itu merupakan wawancara saya dengan salah satu. Jadi kemarin sudah melakukan wawancara dengan puluhan petani dan mereka itu sangat bukan lagi mengapresiasi, bahkan menunggu. Ada yang sampai WA, kapan nih ya selesai gitu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kami dari tim pengembang itu sangat-sangat terharu ya Pak. Jadi ini merupakan sebuah terobosan yang kami ingin mencoba mendistrupsi terkait dengan beberapa hal yang bisa membantu petani. Bagaimana meningkatkan produktivitas, bagaimana dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Oke, Bro. Kita kembali ke aplikasi ya. Aplikasinya tadi coba ditampilkan ya. Pertanyaan pertama dari pemirsa Gorissa dan TV itu adalah bagaimana sih cara kerja dari aplikasi ini sehingga para petani karet nanti bisa paham ya. Yang gambar terakhir tadi. Ini apakah sudah terlihat Pak share screen saya? Sudah terlihat. Baik. Hilang lagi ya. Baik, di sini saya izin menampilkan terkait dengan Ini sudah terlihat sih Pak? Sudah. Nah, ini ada beberapa fitur yang memang diinginkan oleh petani. Semisal nih Pak, kita bahas dari yang bagian paling atas nih, terkait dengan informasi cuaca. Iya. Informasi cuaca ini nantinya bisa diklik oleh petani dan itu memunculkan informasi terkait dengan disarankan untuk menderes karet nih. Jadi terkait dengan informasinya sudah kita rekap. Menderes karet itu melakukan aktivitas untuk pohon karet seperti itu Pak. Ini terkait dengan informasi cuaca sehingga petani karet itu dapat mengetahui informasi cuaca. Karena kalau cuaca itu hujan, petani karet itu tidak bisa untuk menderes karet. Itu terkait dengan informasi cuaca. Seperti itu Pak. Dan informasi-informasi lainnya yang saya jelaskan atau ada pertanyaan dulu? Dijelaskan dulu karena ini terkait dengan cara kerjanya ya. Baik. Kemudian yang kedua ada terkait dengan informasi pencegahan. Jadi kami kemarin menghipotesiskan bahwa para petani karet itu belum mengetahui terkait dengan bagaimana sih cara pencegahan untuk berbagai macam penyakit. Nah, di sini kami menyampaikan beberapa artikel dari beberapa ahli, baik Profesor An Hadi, Profesor An Soekandi, dan lain sebagainya. Tapi artikel ini sudah kita ringkas, bahasanya sudah kita sederhanakan, sehingga kalau para petani itu membaca, oh alah, cuman gini toh cara mencegah penyakit jamur. Seperti itu. Nah, kemudian ada terkait dengan informasi pengolahan. Di informasi pengolahan ini kita mencoba menyampaikan terkait dengan bagaimana sih meningkatkan produktivitas dengan pengolahan beberapa alat-alat yang bisa dimanfaatkan oleh petani. Semisal nih, ada terkait dengan bagaimana sih cara penggunaan pisau sadap elektrik. Nah, di sini kita menampilkan video Pak yang menginformasikan atau yang edukatif terkait dengan bagaimana sih cara untuk menggunakan pisau sadap elektrik seperti itu. Nah, ini bisa di play melar-melar pemirsa buat seperti itu.
Jadi petaninya tinggal lihat video dan merasa asik seperti itu. Kemudian ada terkait dengan informasi perawatan. Nah, informasi perawatan ini sama dengan informasi pengolahan yang di awal tadi. Kita mencoba untuk menyampaikan artikel ilmiah yang kita sudah bahasakan secara sederhana. Sehingga petani tahu nih, bagaimana sih atau 5 cara perawatan pohon karet agar getahnya banyak itu bagaimana sih? Nah, ini tinggal membaca secara singkat, sudah petani langsung paham. Seperti itu merupakan 3 fitur yang paling atas. Kemudian jika kita berbicara terkait dengan fitur yang di tengah ini, yang pertama itu ada informasi pupuk. Nah, di sini para petani itu dapat mengetahui terkait dengan beberapa informasi seperti berapa sih harga informasi pupuk tersebut. Bahkan ini nanti akan dikembangkan lebih lanjut lagi, petani dapat membeli pupuk di platform ini. Seperti itu. Kemudian kita berbicara masalah scan penyakit. Nah, di sini aplikasi yang akan saya kembangkan di akhir nanti adalah salah satu fitur pamungkasnya adalah ini. Jadi para petani hanya mengambil gambar karet saja, itu petani bisa mengetahui terkait dengan penyakit yang ada di karet tersebut. Itu sungguh sangat luar biasa dan itu mungkin sangat ditunggu-tunggu sih. Jadi ini merupakan aplikasi yang kita coba kolaborasikan atau interseksikan dengan artificially intelligent. Ini merupakan tahapan yang sangat advance atau yang sangat tinggi. Kemudian ada tanya ahli. Nah, tanya ahli ini kita bisa menanyakan terkait dengan penyakit, terkait dengan beberapa hal lainnya kepada ahli-ahli karet seperti itu. Nah, ini bisa kita nanti dari pihak kami itu ada ahli yang memang sudah kami komunikasikan atau kita menjembatani terkait dengan ahli dan para petani seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan yang paling kanan ini ada kalkulator pupuk. Biasanya petani itu bingung banget bagaimana sih mentakar pupuk, luas lahannya berapa, kemudian pupuknya harus habis berapa dan lain sebagainya. Nah, ini ada kalkulator pupuk yang membantu petani seperti itu. Nah, kemudian di agak bawah nih, ini ada terkait dengan informasi harga. Karena di para petani itu terkait dengan harga mungkin sangat-sangat ini harus ada ya Pak. Jadi para petani itu kan biasanya kalau mau menjual hasil olahan getah mereka itu belum tahu kan harganya berapa. Nah, di sini ada informasi harga per provinsi bahkan per daerah masing-masing. Nanti kita coba untuk menyampaikan. Ini kita berhubungan dengan dinas terkait seperti itu. Misal nih di harga 7 Maret 2022 sampai 10 Maret 2022 di Provinsi Sumatera Selatan itu berapa sih? Kita bisa klik, nanti kita bisa tahu terkait dengan informasi harga seperti itu. Kemudian di bagian akhir nih ada terkait dengan informasi berita-berita terkait dengan karet yang terbaru banget, yang petani harus tahu dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Ini ada fitur-fitur tambahan di bagian profile, kemudian di bagian beranda, kemudian di bagian sisi paling atas terkait dengan pengaturan dan lain sebagainya. Seperti itu, Bapak Goris. Oke, Bro, kalau saya melihat ya di bagian info-info yang ditampilkan di aplikasi Karetku, ada yang kurang ya terkait dengan jalur distribusi penjualan, info terkait dengan jalur distribusi penjualan karet ya. Misalnya di Sumatera Selatan itu karet itu dijual kemana saja, tempat-tempat penjualnya, yang memudahkan petani itu untuk terkoneksi dengan penjual. Terima kasih Pak Goris. Bapak Goris dan teman-teman semuanya, terkait dengan saran-saran dari Bapak dan teman-teman semuanya, itu kami sangat-sangat senang ya Pak. Nah, ini ada saran dari Bapak Goris terkait dengan jalur distribusi atau jalur penjualan. Itu akan segera coba kami kembangkan Pak, akan segera kami buat terkait dengan hal tersebut. Terima kasih atas sarannya Pak Goris. Oke, Bro, ini pertanyaan yang kedua ya dari pemirsa Gorisa dan TV ya. Sejauh ini aplikasi ini sudah ada di Google Play Store belum? Untuk sejauh ini, jadi untuk mengembangkan aplikasi sekomprehensif ini atau sekompleks ini, jadi membutuhkan biaya ya.
membutuhkan banyak biaya. Jadi salah satu upaya saya untuk membuat aplikasi ini adalah mengikuti beberapa perlombaan atau beberapa presentasi pendanaan. Nah, untuk sekarang ini saya masih mengikuti di lomba dari BUMN yang dikolaborasikan dengan Kemendikbud dan Narasi TV. Kemudian saya mencoba untuk menyampaikan terkait dengan hal ini. Tapi pada intinya ini belum ada di Play Store ya Pak. Jadi Bapak Ibu semuanya silahkan ditunggu. Semoga segera cepat launching dan ini memang sudah ditunggu para petani sendiri. Baru dikembangkan ya. Iya, karena pendananya cukup besar seperti itu. Oke Bro, waktu kita 10 menit lagi ya. Tolong disampaikan kepada pemirsa Gurisa dan TV, kalau misalnya ada pemirsa Gurisa dan TV yang tertarik ya untuk mendanai, untuk istilahnya mendalami lebih lanjut nih tentang aplikasi ini, bagaimana caranya? Berhubungan langsung dengan Bung Misnanto atau gimana? Baik, terima kasih Pak Goris. Jadi di sini mungkin ada beberapa hal yang saya itu harus berkolaborasi, Pak. Mungkin yang pertama adalah terkait dengan pendanaan. Mungkin yang kedua ini terkait dengan tanya ahli. Jadi baik Bapak Ibu kalau semisal ada kenalan atau Bapak Ibu yang merupakan expert di bidang karet, nanti bisa berkomunikasi dengan saya karena memang kami itu memerlukan ahli untuk kami sebagai jembatan untuk mengkomunikasikan kepada petani. Jadi yang pertama terkait dengan pendanaan, kemudian yang kedua terkait dengan ahli, kemudian yang ketiga mungkin ada tim kecil yang saya coba bentuk terkait dengan pembuatan perusahaan rintisan ini. Nah, untuk hal tersebut Bapak Ibu dapat menghubungi melalui email saya, nanti bisa berkomunikasi lewat email saya atau juga bisa berkomunikasi lewat WA. WA-nya itu nanti nanti bisa saya sampaikan di email tersebut seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bung Misnanto ya. Apa yang Anda lakukan ini sangat luar biasa dan sangat bermanfaat ya untuk petani karet ya. Tidak hanya untuk petani karet ya, tetapi juga untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan ya. Terutama bagaimana membangun dan mengembangkan kemandirian ekonomi ya, yang berbasis pada produksi lokal ya. Ada hal yang menarik sebenarnya yang saya peroleh dari Bung Misnanto ya, tentang bagaimana karet Indonesia itu justru dinikmati lebih banyak oleh dunia internasional ya. 85% itu diekspor keluar ya, karet murni ya. Yang harusnya sebenarnya produksi karet murni ini ya istilahnya di value edit dulu ya di dalam negeri ya, dikembangkan dengan varian-varian produk yang lain sehingga hasil turunannya itu yang baru diekspor keluar ya. Tetapi kita mengekspor karet mentah 85% itu menjadi persoalan yang sangat serius ya. Negeri penghasil karet tetapi karetnya itu diolah di dunia internasional ya. Kemudian yang kedua, kita justru hanya memanfaatkan limbahnya saja ya, sekitar 15% ya. Dan saya ini tantangan pada level pengambil kebijakan. Semoga nanti Presiden Jokowi mendengar ini, kemudian juga para pengambil kebijakan mendengarkan ini dan mereka mengambilkan sebuah solusi yang paling tepat untuk peningkatan produktivitas karet di Indonesia ya. Minimal ya bagaimana supaya karet itu lebih banyak dimanfaatkan, diolah di dalam negeri ketimbang diekspor keluar dalam bentuk bahan mentahnya. Terima kasih banyak Bung Misnanto. Selamat malam. Tetap semangat dan semoga karya yang Anda rintis memperoleh jalan kemudahan ya. Semangat dari Studio Gurisa dan TV. Baik. Hidup petani karet. Hidup petani karet Indonesia. Iya.